Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut mengerjakan soal terkait dengan well intervention. Nah, nomor satu, perbedaan utama antara well intervention dan service. Yang A, well intervention adalah kegiatan rutin harian, sedangkan well service adalah operasi besar yang membutuhkan berat. Ini salah. Operasi besar yang membutuhkan berat adalah cover ya namanya. Dan yang B, intervention mencakup kegiatan untuk mempertahankan produksi, sedangkan world service adalah pemeliharaan rutin dan perawatan integritas sumur. Ini kemungkinan yang B ya. Lalu yang C, intervention khusus sumur offshore, sedangkan world service untuk sumur onshore. Ini juga pasti salah. Ini salah ini. Pasti salah. Yang D, keduanya memiliki pengertian sama, hanya berbeda terminologi. Nah, ini ada kemungkinan benar nih. Pilihannya antara B dan D. Tapi yang secara istilah ya, secara bahasa, intelijen mencakup kegiatan untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi. Nah, ini benar nih secara secara istilah bahasa, secara bahasa. Sedangkan warehouse service adalah pemeliharaan rutin dan perawatan integritas sumur. Nah, ini secara bahasa benar. Antara B dan D, yang lebih mendekati benar adalah yang B. Menurut saya yang B. Mari kita cek. Nah, jawabannya betul. Berdasarkan modul, well intervention adalah segala kegiatan pada sumur produksi untuk mempertahankan tingkat mutu produksi. Sedangkan well service adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan rutin atau berkala yang mencakup inspeksi, pembersihan, dan perawatan sumur. Lanjut nomor 2, sumur yang telah dihentikan sementara namun masih berpotensi diproduksikan kembali dikategorikan sebagai abandoned well. Abandoned well itu sumur yang sudah ditutup, ya, sudah diabandon. Jadi sudah eh, benar-benar tidak bisa diproduksikan lagi, sudah ditutup, tutup permanen. Berarti yang A ini salah. Lalu yang B, observation well. Observation well itu sumur yang belum pernah diproduksi, juga belum pernah ditutup. Jadi sumurnya masih didiamkan saja, masih diobservasi. Nah, ini juga salah berarti ya. Yang C, shut in well. Nah, jawabannya adalah kemungkinan yang C. Mari kita pilih yang C. Nah, yang begitu. Shut in well adalah sumur yang dihentikan atau ditutup sementara, namun masih berpotensi diproduksikan kembali. Nah, kalau abandoned well itu sudah dipeluk dan ditinggal secara permanen. Sedangkan yang D tadi lupa saya pengertiannya. Yang D ini, abandoned well adalah statusnya lebih bersifat menggantung, belum diproduksikan dan belum ditinggalkan. Mirip dengan sumur observasi berarti ya. Selanjutnya nomor 3, manakah yang termasuk kategori masalah mekanis pada sumur? Masalah mekanik berarti yang berhubungan dengan peralatan ya, masalah mekanik namanya. Yang pertama A, breakthrough dan gas cooling. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan mekanik. Ini berhubungan dengan produksi atau reservoir. Yang B, Packer Filer dan ISP rusak. Nah, kemungkinan pilihannya adalah yang B. Kita lanjut pengertian yang C dulu. Yang C adalah penurunan tekanan reservoir dan pipe formation. Ini masalah reservoir berarti ya, sudah jelas ada masalah reservoirnya di sini. Yang D, scale deposition dan asphalt deposition. Ini kemungkinan adalah masalah induksi atau masalah reservoir. Jadi pilihannya adalah yang B. Oke, itu pilihannya A adalah masalah produksi, yang C adalah masalah reservoir, dan yang D adalah masalah produksi. Oke, selanjutnya nomor 4, jenis wireline yang menggunakan kabel tunggal solid tanpa kontak listrik dan digunakan untuk operasi mekanis sederhana adalah, nah, untuk yang A, electric line. Electric line itu dari namanya saja sudah jelas ya, elektrik.
Berarti ini menggunakan listrik ya. Sedangkan di sini kan tanpa konduktor listrik, berarti yang A pilihannya salah. Braided line atau monokabel. Produk Tento juga sejenis kabel yang dililit-lilitkan gitu. Jadi ada di tengahnya ada kabel besar, di sekitar kabelnya tersebut ada lilitan-lilitannya. Dan ini salah juga bukan ya? Karena braided line itu juga bisa dialiri dengan konduktor listrik ya. Yang kedua adalah slick line. Kemungkinan adalah pilihannya slick line. Ini pilihan yang benar kemungkinan adalah C. Yang terakhir yang D adalah coil tubing. Coil tubing itu sejenis pipa ya, pipa kecil yang digulung. Jadi kalau kita di field atau di lapangan, di sekitaran sumur sedang ada kegiatan coil tubing, itu biasanya ada gulungan seperti itu, gulungan-gulungan pipa kecil. Jadi pilihannya adalah yang C. Oke, selanjutnya adalah prinsip dasar well integrity menurut ISO 16530. Prinsip satu menyatakan bahwa setiap sumber harus memiliki minimum. Nah, terkait well integrity berarti yang dibahas itu adalah barrier. Nah, menurut ISO 16530, minimal itu ada dua barrier, yaitu barrier primer dan sekunder. Oke, yang A, satu primer barrier saja, salah. Yang kedua, dua barrier independen, yaitu primer dan sekunder. Nah, ini yang betul ya. Yang ketiga, tiga barrier primer, sekunder, tersier. Nah, ini juga sebenarnya kalau berdasarkan ISO tersebut kurang tepat ya. Lalu yang D, jumlah barrier disesuaikan dengan kebijakan operator masing-masing. Oh, ini nggak bisa ini. Karena kita harus menyesuaikan dengan ISO 16530. Jawabannya adalah yang B. Oke, betul. Selanjutnya kita ke yang menengah ya. Ini kan tadi termasuk yang mudah, yang menengah. Nomor selanjutnya nomor 6 ya. Urutan tahapan operasi wireless yang benar dari awal hingga akhir adalah oke. Kita mulai dari yang bagian pertama dulu. Yang pertama ada rigging up. Ini kurang tepat ya, kalau langsung rigging up ya. Lalu yang B, project planning. Nah, ini ada kemungkinan betul. Yang C, project planning juga betul. Nah, lalu yang D, rigging up. Salah. Ini yang antara B dan C. Selanjutnya adalah tentunya rigging up. Yaitu rignya masuk ke area yang akan dilakukan well intervention. Nah, lalu kemungkinan pilihannya berarti yang B. Project planning yaitu perencanaan ya. Rigging up, yaitu rig masuk ke wilayah operasi. Ini dilakukan function test, melakukan nah, pengecekan fungsi dari peralatan. Lalu RIH itu run in hole, itu memasukkan peralatan ke dalam lubang. Lalu operasi atau operasi yang dilakukan. Setelah operasi selesai, dilakukan POOH, itu pull out of hole ya. Ini pencabutan peralatan dari lubang. Dicabut, lalu derigging itu adalah eh, siriknya keluar keluar dari area operasi, lalu post job reportnya itu terkait dengan laporan kerjaan. Pilihannya adalah yang B. Oke, nah, jawabannya benar. Ada sistem artificial lift ISP paling tidak direkomendasikan untuk kondisi sumur dengan yang A, volume produksi tinggi. ISP itu justru malah sesuai ya, sesuai dengan produksi sumur yang tinggi, produksi fluida yang tinggi. Kedalaman sumur 8.000 sampai 12.000. Nah, ini sebenarnya sesuai ya. GOR yang tinggi, GOR itu adalah gas oil ratio. Nah, ini tidak sesuai nih. ISP ini kalau kena gas, dia berpotensi akan rusak. Yang D, sumur offshore dengan GOR rendah itu juga cocok sebenarnya untuk ISP. Kemungkinan pilihannya adalah yang C. Karena ISP kalau kena gas, itu bisa ibaratnya kalau kita di lapangan membahasakannya bisa masuk angin.
Gor tinggi. Oke, pilihannya betul. Karena ISP itu tidak cocok dengan gor yang tinggi. Selanjutnya nomor 8, metode sand control yang merupakan kombinasi antara hydraulic fracturing dengan gravel packing. Cocok untuk formasi berproduksi rendah yang memerlukan stimulasi sekaligus. Disebut stand screen, bukan. Sand consolidation, bukan. Frac pack, kemungkinan ini ya. Kemungkinan frac pack. Dia sampai kerem dan boiler, bukan. Kemungkinan lain. Frac pack. Frac pack ya. Frac pack merupakan kombinasi hydraulic fracturing dengan gravel packing. Fracturing dulu, dibuat terlebih dahulu, kemudian diisi dengan propan atau gravel. Ini semacam pasir-pasir itu kecil-kecil. Metode ini efektif untuk formasi dengan produktivitas rendah yang memerlukan stimulasi sekaligus perlindungan terhadap produksi pasir. Selanjutnya nomor 9. Dalam operasi workover, papan well kill bertujuan untuk well kill itu dari namanya saja sudah membunuh sumur. Membunuh sumur itu dengan cara apa? Menghentikan eh, sirkulasi sumur ya. Untuk pilihan A, mematikan mesin listrik agar hemat energi sebelum bekerja, ini salah. Yang kedua, mematikan tekanan sumur dengan kill fluid sebelum tubing dicabut. Nah, ini betul nih. Yang ketiga, C, memotong tubing yang sudah korosi di dalam sumur. Lalu yang D, menghentikan produksi sumur secara penuh sebelum dibanding. Pilihannya adalah yang B. Oke. Selanjutnya nomor 10, pada operasi matrik acidising, kondisi tekanan injeksi yang harus dipenuhi adalah matrik acidising itu melakukan injeksi asam ya. Tapi tujuannya adalah menghilangkan atau mengurangi limit-limit di sekitar lubang bor atau di sekitar apa namanya, rekahan-rekahan seperti itu. Jadi dia tekanannya itu di bawah vector pressure agar cukup mengurangi dari limit-limit di sekitar lubang bor atau di sekitar rekahan-rekahan. Pilihannya yang A adalah di atas vector pressure untuk membuka rekahan baru. Nah, ini salah ya. Kita kan cuma tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi damage. Kedua adalah di bawah vector pressure. Nah, ini betul nih. Kemungkinan betul nih. Agar asam penetrasi ke pori formasi nggak membuat valve. Nah, ini betul. Sama dengan tekanan reservoir, salah. Untuk atmosfer sudah cukup, salah. Yang jawabannya adalah yang B. Oke, sudah betul ya. Oke. Yang sulit ya. Oke. Nah, dalam desain gravel pack, berapa rasio ukuran D50 gravel terhadap D50 pixel formasi yang direkomendasikan oleh metode search Cambly? Nah, ini sebenarnya saya kurang hafal ya. Kalau nggak salah, saya pernah baca itu kayaknya 5 sampai 6 kali D50 formasi. Saya pernah baca sekilas itu. Nah, cek aja ya. Oh ya, jawabannya betul. Menurut searcher method atau Cambly section, D50 gravel sama dengan 5 kurangi 6 kali D50 formasi. Setelah grafik proses ditentukan, ukuran screen slot dipilih 0,5 X dikurangi 0,6 X yang cukup besar, tidak tersumbat oleh minus formasi, namun kecil untuk menahan migrasi hasil formasi. Oke. Kemudian nomor 12, sistem intelligent completion dengan ICV atau internal control valve memberikan keunggulan dalam konteks WIS berupa, ini adalah istilah baru ya sepertinya ya,
Ini ya apa namanya, peralatan-peralatan yang intervention era kekinian lah ya ini. Mari kita lihat pilihannya. Yang pertama, kemampuan mengebor sumur baru secara otomatis dari sumur yang ada di sana. Seperti bukan ya. Nah, pengaturan aliran zona per zona dari permukaan tanpa melakukan intervensi fisik dalam sumur. Ini kemungkinan betul. Pengganti tubing string secara otomatis tanpa work operate. Ini sangat salah, ini nggak ada ya alat. Saat ini belum belum punya ada alat yang seperti ini. Kedua adalah eliminasi kebutuhan BOP. Ada semua operasi intervensi. Dan ini juga bukan. Kemungkinan pilihan yang B ya. Nah, yang bagian compression dengan ICV yang mungkin untuk mengatur download control force dari permukaan untuk mengoptimalkan produksi perjalanan tanpa intervensi fisik. Ini mengurangi biaya WIS secara signifikan dan merupakan keunggulan teknologi semakmur. Nomor 14, dalam konteks ICV atau Annular Casing Pressure Management APA RP90 menulis yang mengindikasikan kegagalan barrier dan memerlukan tindakan segera dikategorikan sebagai, nah ini ada, kalau nggak salah berdasarkan API RP90 itu ada tiga ya, ada acceptable, anomalous, sama critical. Ada tiga ini. Acceptable itu berarti barriernya masih masih aman ya, masih dalam kondisi aman. Kalau anomalous itu ada kerusakan tapi tidak terlalu darurat, tidak darurat. Nah, kan kritikal itu yang darurat. Ini berdasarkan pengertiannya ini tindakan segera berarti darurat ya. Jadi kita pilih yang C, kritikal. Oke, selanjutnya komponen BHA atau bottom hole assembly pada coil tubing yang berfungsi untuk membantu mendorong tools pada sumur horizontal dengan deviasi sangat tinggi karena coil tubing tidak dapat memberikan WB adalah yang pertama adalah check valve, bukan ya, ini karena ini juga check valve untuk mengecek aliran biasanya ini. Kedua centralizer atau stabilizer juga bukan. Ini agar posisinya di tengah centralizer itu. Tiga, faktor. Nah ini nih, ini pilihannya ini. Jadi karena memang coil tubing itu kesulitan kalau pada sumur horizontal atau sumur yang memerlukan apa ya, memerlukan direksional lah, sumur direksional, perlu dibantu dengan tor, downhole bahasanya. Ada pihaknya perlu dibantu traktor. Kalau jar itu semacam membantu, semacam pemberat lah, atau yang berfungsi untuk membantu melepaskan si bal tubing jika tersangkut. Pilihannya adalah cetok. Oke, alat bantu untuk berkot. Selanjutnya nomor 15. Pada metode prioritas kandidat sumur WIWS, NPV analisis digunakan untuk, NPV itu berarti ada hubungannya dengan keuangan ya. Kita lihat pilihannya. Yang A, mengukur tingkat kepatuhan sumur terhadap regulasi pemerintah. Misalnya ini aturan berarti ya, bukan keuangan. Yang B, menghitung nilai present value dari proyeksi keuntungan setiap kandidat block atau intervention untuk perbandingan ekonomi yang baik. Nah, ini kemungkinan betul nih. C, mengukur kecepatan operasi juga salah. Yang D, menentukan artificial lift yang benar juga salah. Ini jawabannya adalah yang B. Oke, betul ya. Jawabannya betul. Oke, betul. Sekarang studi kasus. Skenario pertama. Pada sumur lapangan X. Sumur minyak lapangan X tiba-tiba mengurangi pengiriman produksi dari 800 BOPD barrel oil per day menjadi 350 BOPD dalam waktu 2 minggu.
Data monitoring menunjukkan pertama kanan head turn signifikan. Lalu water cut meningkat 17% menjadi 5%. Yang ketiga, tidak ada perubahan sistem artificial lift. Kalau di sini sumber tersebut menggunakan ESP ya, harus motor normal, tidak ada alarm. Engineer mencurigai adanya water breakthrough berlapisan air di bawah zona perforasi. Sebagai engineer, tindakan apa yang harus kita lakukan? Yang A, langsung melakukan oper untuk ganti tubing karena tubing bocor adalah penyebab paling umum pernah produksi. Nah, ini salah nih ya. Ini hanya mengira-ngira ya. Jadi ini dan A ini karena tepat. B, lakukan production logging atau PLT. PLT itu singkatan dari production logging tool. Terlebih dahulu mengkonfirmasi sumber air dan profil produksi yang total sebelum memutuskan program water shut off. Nah, ini nih paling paling aman ya, paling berhati-hati soalnya engineer-nya berhati-hati nih kalau melakukan planning. Kemungkinan jawabannya adalah yang B. Yang kedua, segera injeksikan HCl acid atau asam klorida ya ke dalam sumur untuk membersihkan loop evaporation. Ini juga salah karena dia langsung bertindak tanpa melakukan diagnosis terlebih dahulu. Yang D, tutup sumur permanen karena water cup sudah terlalu tinggi. Wah, ini apa lagi nih? Ini sangat salah ini. Main-main langsung melakukan tutup sumur aja. Jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, jawabannya adalah B. Yang pertama adalah pendekatan karena pendekatan diagnosis terlebih dahulu. Nah, kita harus melakukan diagnosis dulu sebelum melakukan tindakan. Prinsip WIWS adalah diagnosis harus mengkonfirmasi hipotesis sebelum tindakan mahal dilakukan. LT memberikan profil produksi per interval dan indikasikan tips zone atau zona hasil air. Dari data PLT, engineer dapat menentukan apakah melakukan shut off atau recompression yang diperlukan. Tindakan langsung tanpa diagnosis beresiko membuang anggaran dan memburuk si sumur. Selanjutnya nomor 17 terkait dengan pemilihan artificial lift. Sumur gas di lapangan mengalami liquid loading. Produksinya menurun akibat cairan. Kondensat dan air formasi cairannya ya masih di wellbore sehingga menghambat aliran gas. Nah, jadi si cairan ini berhenti di tengah gitu. Jadi dia menghambat gas yang mengalir dari bawah permukaan ke atas permukaan. Laju produksi cairan sangat rendah, kurang dari 50 barel per day. Namun reservoir masih memiliki cukup tekanan gas. Sumur adalah sumur vertikal onshore. Operator ingin solusi sederhana dengan biaya rendah. Hmm, Kita harus memilih nih, artificial lift yang cocok dengan kondisi ini itu yang mana. Yang pertama adalah ESP karena handal dan volume produksi tinggi. Terus ini pilihan yang sangat salah ya. ESP itu untuk fluida atau untuk sesuai untuk cairan, untuk yang berbentuk cairan seperti minyak atau air. Sedangkan ini sumur gas, ini sangat tidak tepat. Yang kedua, PCP atau Progressive Cavity karena cocok untuk fluida viscous. Ini juga salah ya, karena ini sumur gas, ini kan ini kurang tepat. Yang kedua adalah plunger fluid karena ini gas yang sekuat mengangkat cairan, rendah, sederhana dan murah. Ini juga ini kali ini tepat nih. Plunger fluid ini benar karena memakai energi gas ya. Ini adalah sumur gas, jadi pilihannya adalah plunger fluid. Yang kedua adalah hydraulic pump karena cocok untuk sumur dalam dan remote. Salah ya, hydraulic pump itu biasanya untuk eh, sumur dengan viskositas minyak yang tinggi, yang kental. Pilihannya adalah yang C. Oke, betul.
Oke, lanjut. Smart test nih. Terkait dengan SE. Yang pertama, seorang teknisi hendak melakukan maintenance pada pompa ISP di kapal sumur. Ia ingin membuka junction box kabel ISP yang masih terhubung dengan VSD atau Variable Speed Drive panel. Teknisi tersebut tidak melakukan prosedur isolasi energi terlebih dahulu dengan alasan pekerjaan cepat hanya 5 menit, sedangkan supervisor sedang dari lokasi. Hmm, Pertanyaannya adalah nomor satu, apa prosedur yang dilanggar? Berdua, risiko apa yang dihadapi teknisi? Yang ketiga, langkah apa yang seharusnya dilakukan? Ya, nomor satu, nomor dulu ya. Prosedur apa? Prosedur keselamatan apa yang dilanggar? Yang pertama, dia tidak melakukan isolasi terlebih dahulu, atau kalau dalam bahasa ASA itu lock out, back out. Tidak melakukan isolasi atau lock out, back out. Tidak melakukan laporan kepada supervisor atau atasan. Biasanya menggunakan permit ya, izin terlebih dahulu. Untuk laporan atau izin setelah membuat izin itu ya. Risiko apa yang dihadapi teknisi? Risiko mulai kaitan dengan kabel, listrik tersetrum ya. Risiko tersetrum. Tersetrum lagi ya. Risiko karena lokasinya dekat sumur, kemungkinan basah dan licin, risiko terjatuh atau terpeleset. Lalu apa lagi? Ya, mungkin itu tadi nanti kita bisa cek ya. Dan nomor tiga, langkah apa yang seharusnya dilakukan? Nah, nanti kita harus menjawab nomor satu nih. Nah, itu ya tentunya melakukan isolasi atau otot terlebih dahulu. Selanjutnya, harusnya melapor dulu deh, melapor ke atasan. Nggak apa, nggak berurutan ya. Lapor kepada atasan atau supervisor belum melakukan maintenance. Ya, terus kita cek jawabannya. Nah, itu pertama melakukan loto, betul, wajib. Terus yang kedua,
dia cuma menyebutkan satu ya. Seharusnya kan selain melakukan apa, ada dua ding. Terusnya yang melibatkan sumber teknisi juga wajib melakukan laporan nih harusnya nih. Karena dia melanggar risikonya. Ternyata setrum karena bertegangan tinggi. Apalagi ledakan ya. Ledakan. Intinya itu ada listrik ya, yang menyebabkan dia bisa kena ledakan. Langkah yang harus dilakukan adalah hubungi supervisor yang kita melakukan izin. Ini detail ya, lebih detail. Matikan PFT panel, pastikan ESP DNRGIS, matikan sistem panel dan ESP tidak bekerja. Pasang lock, semua disconnect. Kita harus menandai, ditandai dengan tanda lock. Juga pasang tag dengan informasi pekerja dan pekerjaan dilakukan. Kasih juga energi state, baru lakukan pekerjaan. Restore energi, setelah pekerjaan selesai, dan semua channel clear. Ini sebenarnya cenderung ke HSE ya. Oke, tapi garis besarnya kita sudah betul lah, secara garis besar. Nomor selanjutnya nomor 19, studi kasus sumur 8Z adalah sumur dengan formasi batu pasir atau sandstone berpermeabilitas sedang. Hasil berdasarkan mesin analisis atau PTA menunjukkan skin effect yang tinggi. Kalau dia positif itu berarti tinggi, apalagi positif 15. Kalau dia negatif itu berarti dia bagus. Skin efeknya bagus atau rendah kalau dia negatif. Nah ini positif jadi skin efeknya tinggi. Indikasikan adanya formation damage di near wellbore akibat operasi pengeboran atau mud filtrate invasion atau clay swelling. Tekanan rekah formasi adalah 4.500 psi dan engineer ingin melakukan stimulasi tanpa membuat tekanan baru. Cukup menghilangkan damage saja. Oke, jadi ingin melakukan stimulasi tanpa membuat tekanan baru, cukup menghilangkan damage saja. Ini tentunya harus melakukan acidizing atau pengesaman. Karena pengesaman yang cocok nih, ada beberapa pengesaman. Yang pertama adalah acid fracturing menggunakan HCl. Injeksi di atas 4.500 psi untuk membuat tekanan baru. Ini pilihan yang salah ya, karena engineer-nya itu ingin melakukan stimulasi untuk membuat tekanan baru. Sedangkan kalau ini injeksi di atas 4.500 itu potensi membuat tekanan baru. Lalu yang B, nitric acidizing menggunakan HF, hydrofluoric acid. Injeksi di bawah 1.500 psi untuk melautkan clay dan silika penyebab damage. Nah ini betul ya. Nitric acidizing itu kita melakukan injeksi di bawah 4.500 psi. Menggunakan HF. HF itu khusus untuk sumur dengan formasi batu pasir. Sedangkan kalau HCl itu biasanya untuk formasi batuan karbonat. Pilihannya adalah yang B ya. Tapi kita lihat yang C. Hydraulic fracturing dengan propan silika. Salah. Hydraulic fracturing itu berarti membuat bahan baru ya jadinya. Kalau solvent treatment dengan silin melakukan asparten di wellbore. Sini keterangannya tidak ada asparten. Tidak ada aspalnya ya. Jadi pilihannya adalah yang B. Oke. Selanjutnya soal side skenario integrasi komprehensif. Anda adalah seorang web engineer di suatu perusahaan migas. Sumber produksi Astrip 07 menunjukkan gejala produksi turun 40%. Lalu survei gas leak menunjukkan valve terbawah sudah tidak berfungsi, itu stuck. Oh, jadi sumur tersebut menggunakan artificial lift gas lift nih. Gas lift itu termasuk salah satu jenis artificial lift ya. Jadi si gas liftnya itu tidak berfungsi, stuck maksudnya. Analis BM menunjukkan dasar anomali lebih dari 15 psi dan terus naik.
serta ada indikasi pasir di separator setelah analisis fluida terbaru. Nah, berarti sumur tersebut terkena masalah kepasiran ya. Pertama, indikasikan semua masalah yang ada, lalu tentukan urutan prioritas penanganan, lalu yang terakhir rekomendasi jenis operasi intervensi dan setiap masalah. Oke, satu, mari kita diagnosis dulu. Sumur produksi 67 mengalami gejala produksi turun 40%. Survei gas lift menunjukkan valve terbawah sudah tidak berfungsi atau stuck open. Jadi, valve-nya kemungkinan rusak. Tentunya ini bukan kemungkinan lagi ya, kemungkinannya besar. Valve rusak karena pasir. Nah, ada keterangan lagi selanjutnya, ada indikasi pasir di separator ya. Rusak karena pasir. Lalu apalagi produksi turun 40%. Survei gas lift. Analisis B menunjukkan cacar anomali. Ini satu masalah ya, serta indikasi pengusiran. Ini ada dua masalah nih, fungsi karena pasir dan pasir itu sendiri dapat produksi pasir. Masalah kepasiran. Mbak, tentukan dan prioritas penanganan. Tentunya yang harus ditangani pertama adalah pasirnya dulu ya, dengan pasang gravel plate, pasang gravel sumur. Gravel plate itu semacam saringan ya, saringan pasir, jadi agar si gas atau minyak naik ke permukaan tanpa membawa pasir. Jadi catnya tertinggal di bawah permukaan. Hmm. Ganti valve pada gas leak dengan kasih intervensi. Oh, ganti aja, ganti valve pada gas leak. Jadi kedua tindakan ini dilakukan dengan uh, virtual intervention. Bisa menggunakan, kemungkinan sih pasti menggunakan wireline ya, wireline berupa entah itu braided line atau electric line. Atau bisa juga menggunakan coil tubing seperti itu. Oke, nomor tiga, rekomendasi jenis operasi intervensi setiap masalah. Itu menggunakan wireline, electric line atau braided line. Hmm, ini cuma jawaban dari saya. Jawaban tercepat ya, tanpa harusnya ini perlu dipikirkan agak lama terlebih dahulu ya. Ini kalau jawaban sekilas dari saya. Jadi terlihat ini jawabannya. Pertama adalah masalah gas leak. Gas leak stuck open. Nah, ini kan valve rusak karena pasir. Terus juga produksi turun lah ya. Berarti kita betul ya. Salah valve. Valve ada gas leak. Dua, integrity. Indikasi ke bocoran barrier. Nah, ini saya terlewat tadi ya. Integrity. Itu indikasi kebijakan BNN, kemungkinan tubing bocor
atau packer failure. Oh, ini berarti dia berasumsi bahwa terjadi kebocoran pada packer. Packer itu pembatas antara tubing dan casing ya. Kemungkinan bocor, risiko critical ACP, menular casing pressure. Karena ini berdasarkan ini indikasinya dari sini. Perlu tentunya ini kita belum melakukan diagnosis dengan melakukan logging tools untuk mengidentifikasi masalah ini ya. Bisa menggunakan PLT Production Logging Tools untuk mencari tahu apakah ini di mana nih kebutuhan barel tersebut. Ya selanjutnya adalah masalah pasir. Kita benar terkait dengan masalah kepasiran karena dia terdeteksi di separator. Nomor dua, prioritas pertama adalah ini yang apa, tekanan di nulus atau di sekitar casing harus diatasi terlebih dahulu. Yang kedua adalah masalah gas leak valve, mengembalikan efisiensi produksi. Lalu yang ketiga adalah sand production. Nah, saya salah ini ya, berarti harusnya yang ganti valve pada gas leak terlebih dahulu berarti ya. Kalau berdasarkan kunci jawaban. Oke, operasinya apa? Kalau berdasarkan jawaban, lakukan proses tes dan semen bond lock. Nah, proses tes dan semen bond lock itu untuk mengecek apakah semen semen pada pada sumur ada yang rusak atau tidak. Nah, jika tubing bocor, lakukan walkover berarti ya. Tentunya dengan ganti tubing baru. Ini sudah menggunakan trik nih biasanya kalau walkover. Kayak kayak gas tip, itu bisa menggunakan wear line. Oh, ini menggunakan slit line ya. Oke, slit line. Ya, berdasarkan jawaban itu menggunakan slit line. Kalau send control, memasukkan gravel pack dengan walkover, dia ke tubing. Nah, kita pasang gravel pack betul ya. Itu solusinya pasang gravel pack pada sumur dengan coil tubing. Oke, mungkin ini yang soal yang terakhir ini kurang tepat atau bukan kurang tepat ya. Mungkin kurang benar ya. Ada benarnya sedikit. Oke, baik. Terima kasih. Itu sudah yang soal yang ada di video ini. Selanjutnya kita lihat rekap nilai. Tentunya 100%. Oke, jadi terus kompeten, siap tugas tangan WS Tabor Senior. Yang unik ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.